Pemirsa, untuk membahasnya saat ini sudah bergabung bersama dengan kami Humas PA Jakarta Selatan, yakni Pak Suryana. Selamat siang Pak Suryana. Selamat siang Pak. Pak Suryana, selamat siang. Selamat siang, Mbak. Kita sudah terhubung bersama dengan baik. Oke. Pak Suryana, ini kan penolakan isbat begitu ya terhadap pernikahan selebritis dari Rizky Febian dan juga Mahalini. Ini sejak kapan sudah diinformasikan kepada pihak yang bersangkutan? Baik ya. Sejak dibacakan putusan atau penetapan tanggal 25 November, maka itu putusan sudah langsung diterima. Ya. Jadi karena pengadilan itu hari itu baca putusan, maka hari itu informasi diterima oleh para pihak, gitu. Jadi sejak tanggal 25 November 2024 yang bersangkutan sudah mengetahui begitu. Oke, tapi Pak Suryana, apa kemudian yang membuat penolakan isbat ini baru dilakukan pada tanggal 25 November ini, tidak sejak awal? Karena kita ketahui memang pernikahan ini sudah berlangsung pada bulan Mei kemarin. Oh gitu ya. Jadi adanya penolakan atau juga ini kan didasarkan pada permohonan dari yang bersangkutan. Mohon untuk pernikahannya diisbatkan atau disahkan gitu. Karena memang ketika mereka sudah nikah tidak mendapatkan buku nikah, maka solusi hukumnya atau juga perbuatan hukum atau juga tindakan yang bisa dilakukan oleh yang bersangkutan dengan mengajukan permohonan isbat nikah ke pengadilan seperti itu. Oke, Pak Suryana, mungkin kan ini artinya Mahalini dan juga Rizky Febian ini perlu menikah ulang, begitu ya Pak? Ya, betul. Termasuk dari pertimbangan majelis hakim pun solusi yang bisa dilakukan karena permohonannya dibatalkan dengan alasan wali yang menikahkannya adalah bukan yang berhak ya menikahkan, dengan alasan tidak sahnya kan itu, maka salah satu solusinya dia mendaftarkan ulang atau disebutnya dengan nikah ulang. Kalau istilah agama itu tajdidun nikah, dengan melengkapi semua dokumen-dokumen yang diperlukan seperti itu. Baik Pak, apakah ini ada tenggat waktunya atau seperti apa Pak? Kalau kaitan dengan kapan mengajukan permohonan tergantung yang bersangkutan, tidak ada. Secepatnya tentunya lebih baik karena nanti dengan tidak mendaftarkan ulang otomatis akan mendapatkan buku nikah dari KUA seperti itu. Nggak ada batasan waktu ya. Oke, tapi Pak, setelah dilakukan investigasi dan juga pastinya putusan kemarin, apa kemudian yang ditemukan oleh dari Pengadilan Agama Jakarta Selatan? Apakah memang ada pihak yang memang menjadi yang salah dalam hal ini atau seperti apa Pak? Kalau fakta di persidangan ketika saksi-saksi didengarkan, dimintai keterangan termasuk yang bersangkutan yang memberikan penjelasan, pada intinya yang bersangkutan saja kami sudah menyerahkan kepada WO, kepada manajemen untuk menguruskan itu. Jadi sebetulnya dia sendiri kelihatannya nggak tahu bisa terjadi seperti ini gitu. Karena apa? Dengan mempercayakan kepada orang yang sudah diberikan amanah untuk itu, dia taunya beres. Setelah acara itu mestinya yang dia anggap ketika dapat buku nikah itu dianggapnya buku nikahnya juga resmi kan gitu ya. Anggapan di fakta di persidangan terungkap seperti itu Pak ya. Oke. Pak, apakah penghulu begitu menanyakan kepada wali apakah ini ada hubungan darah ataukah tidak Pak? Saat akad nikah itu tidak ada penghulu Pak. Tidak ada penghulu. Kalau ada penghulu otomatis dia terdaftar di KUA kan. Dia tidak ada penghulu, tidak. Ya. Prosesnya juga tidak ada seperti pencatatan dulu atau pendaftaran melengkapi dokumen-dokumen di penghulu, tidak. Kalau ada itu otomatis diperiksa oleh penghulu. Sebab yang menikahkan di situ wali itu kan dia bukan penghulu. Iya.
Oke, Pak Suryana, ini mungkin menjadi hal baru begitu ya bagi kita semuanya ingin mengetahui secara detail seperti apa mungkin hasil dari investigasi di pengadilan waktu itu. Boleh dirincikan Pak? Kemudian pernikahan itu berjalan seperti apa hingga akhirnya penolakan isbat dan juga apa yang memang sewajarnya harus dilakukan Pak? Boleh dijelaskan? Ya, baik, terima kasih. Dari fakta di persidangan, dokumen-dokumen yang sudah diperiksa oleh majelis hakim, maka pernikahan yang dilaksanakan ini oleh Rizky sama Mahalini ini ditemukan fakta bahwa pelaksanaan untuk prosesi akad nikahnya itu adalah mempercayakan kepada manajemen ya dan juga WO. Termasuk siapa yang ditunjuk jadi saksi, siapa yang jadi wali gitu ya, termasuk segala macamnya dia mempercayakan. Jadi anggapan yang bersangkutan termasuk mungkin keluarga besar dari Rizky dan juga dari Mahalini ya udah beres, termasuk juga anggapan mereka atau pemahaman mereka dengan karena tidak ada wali dari Mahalini karena berbeda agama kan, kemudian walinya sama ustadz itu dianggap menurut anggapan mereka ya sudah sah dan sudah selesai begitu ya. Hanya jadi permasalahannya ketika pernikahan itu kan tidak didaftarkan ke KUA, otomatis dia tidak akan mendapatkan buku nikah. Maka apa yang dilakukan oleh Rizky sama Mahalini datang ke pengadilan untuk mendapatkan buku nikah dengan mengajukan permohonan isbat nikah itu sudah benar. Ya, hanya yang ketika di persidangan ketahuan ternyata walinya bukan wali yang berhak, karena memang dalam undang-undang perkawinan sudah jelas kalau pernikahan itu tidak punya wali, ya dalam hal ini yang seagama, maka itu walinya itu wali hakim. Siapa wali hakim dalam undang-undang perkawinan dan ditegaskan oleh peraturan Menteri Agama itu sudah jelas, yang ditunjuk jadi wali hakim itu adalah kepala KUA. Ya, kepala KUA. Oleh karena itu, maka ketika seseorang itu menunjuk wali sebagai pengganti wali hakim karena tidak punya wali, itu jelas tidak sah. Ya, itu menurut undang-undang perkawinan di Indonesia sudah tegas seperti itu. Artinya ini bukan hal yang baru, Mas, sebetulnya. Banyak terjadi, hanya itu mungkin pemahaman di masyarakat yang menganggap ketika tidak ada wali, kemudian dia menunjuk seorang untuk jadi wali. Nah, itu sebenarnya permasalahannya. Dan ini masyarakat harus tahu bahwa cara seperti itu keliru. Makanya harus dicatat, harus didaftarkan. Tadi dari awal sudah sampaikan betul. Kalau dilaksanakan oleh penghulu otomatis ada pemeriksaan berkas. Dari mulai identitas mempelai laki-laki, identitas mempelai perempuan, identitas wali, bahkan termasuk identitas saksi. Bahkan sampai ke hal yang detail seperti maharnya apa, mas kawinnya apa, itu harus dituliskan, harus disebutkan. Nah, ini artinya kalau tadi di awal dikatakan apakah di situ ada penghulu? Ya jelas tidak ada. Ya, tidak ada dari petugas KUA, tidak ada. Kalau ada Pak Suryana, ini dan mungkin, sudah diurus sejak awal otomatis ya. Baik, Pak Suryana ini Gimana? tadi menyinggung mengenai penghulu. Jadi artinya yang ada di pernikahan Mahalini dan juga Rizky Febian yang bertugas sebagai penghulu ini siapa artinya, Pak? Yang ditunjuk ini dalam pernyataannya ditunjuk oleh keluarga adalah Ustadz Yahya. Namanya Ustadz Yahya. Nah, ketika di persidangan suruh dihadirkan Ustadz Yahya, yang bersangkutan itu tidak bisa lagi menghadirkannya. Gitu ya. Termasuk saksi-saksi yang hadir ke persidangan ditanya, "Saudara kenal dengan wali?" "Tidak," katanya. Nah, ini kan artinya seperti itu kejadiannya. Oke, tapi Pak ingin mengkonfirmasi saja, pernikahan ini berlangsung secara apa Pak? Secara Islamkah? Dan apakah KUA saat itu hadir langsung di pernikahan? Baik ya, kalau pernikahannya ini jelas secara Islam gitu ya. Hanya
kami tidak bisa tahu kalau di situ ada, tidak mengetahui ya, tidak mengetahui apakah di situ ada KUA atau tidak. Sebab setahu kami kalau KUA hadir itu atas dasar proses dari awal. Dia mendaftarkan mau melangsungkan pernikahan, pihak KUA juga mengecek dokumennya. Itu biasanya seperti itu, Mbak, ya. Itu sudah umum seperti itu ya. Nah, ini apakah dia melaporkan ke AUA gitu atau tidak, ya kami tidak tahu. Itu mungkin kepada yang bersangkutan yang harus konfirmasinya ya. Yang jelas waktu acara akad nikah di situ dengan walinya adalah wali yang ditunjuk oleh keluarga, dapat kami pastikan atau patut diduga itu jelas tidak ada orang KUA yang tahu gitu. Iya kan? Ya. Oke Pak, tadi Pak Suryana ini sempat menyinggung soal penghulu yang merupakan Ustadz Yahya begitu. Tapi secara yang Anda sampaikan tadi ini tidak sah begitu ya, menurut hukum dan juga menurut negara. Ini bagaimana Pak? Iya, maaf itu bukan penghulu ya, salah. Mbak jangan bilang penghulu, itu wali yang ditunjuk oleh keluarga sebagai wali hakim gitu, wali nikah gitu. Anggapan mereka seperti itu, bukan penghulu ya. Iya. Ya ini otomatis benar-benar tidak ada penghulunya sama sekali begitu ya Pak? Pernikahan ya di situ bukan penghulu, memang wali. Ya disebutnya bukan wali, bukan penghulu dari kecamatan apa namanya Setiabudi, bukan. Ya, oke. Ya betul itu Pak Suryana, Ustadz kita itu. masih ya, akan terus berbincang Yahya bersama dengan Anda pastinya untuk membicarakan secara lanjut bagaimana kemudian investigasi yang dilakukan oleh pihak Pengadilan Agama Jakarta Selatan. Tapi sesaat lagi usai jeda pemirsa, tetaplah bersama kami.